Hai teman-teman semua. Eh, Oke, hari ini kita nge-live bareng buat ngomongin tentang work-life balance. Tapi ini Bu Fitri belum ada ya. Suara saya kedengaran nggak? Mungkin teman-teman bisa respon. Oh ya, ini udah ada Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Fit, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Cantik banget Ibu. Terima kasih, habis mandi, baru mandi. Ya, alhamdulillah, makasih ya Bu udah mau nyempetin live bareng kami. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Iya, jadi kita hari ini mau ngobrolin tentang work life balance terutama buat perempuan-perempuan. Ih, susah banget buat menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu gimana Bu? Kabarnya sehat nggak Bu? Sehat ya Alhamdulillah Bu? baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarga sehat Bu? Alhamdulillah baik. Ini Dianti Iya. tambah cantik aja nih. Aduh, makasih Bu. Duh, jadi makin ngefly bahaya nih Bu kalau ngefly ntar jatuh sakit jadi. Oke, jadi saya dengar-dengar nih Bu, kita langsung aja ya Bu ngobrol-ngobrol. Saya dengar-dengar nih katanya Ibu udah jadi kaprodi D3 ya Bu. Selamat ya Bu. Bener ya Bu? Jangan-jangan salah informasi nih. Kalau sudah dengar selamat itu saya bingung mau ngomong apa ya. Iya. Oh iya bener-bener. Itu dari kapan Bu Ibu udah jadi kaprodi? Eh, per Januari, 2 Januari, Nice. Ah, 2 makin Januari. susah ya Bu, makin sibuk nih. Sepertinya begitulah. Nah, itu tuh gimana tuh caranya, Bu? Kan udah jadi dosen tuh udah makin sibuk tuh ngurus keluarga, ngurus pekerjaan, terus ini jadi kaprodi lagi ngurusin hal-hal yang lain itu gimana, Bu? Cara Ibu manage waktu ini buat teman-teman nih yang pengen jadi wanita karir terutama nih. Mungkin Ibu ada tips dan triknya gitu, gimana caranya manage waktu biar bisa bagi waktu antara keluarga dan juga apa pekerjaan. Silakan, Bu. Ya, hawa ya awalnya sebenarnya bukan mulai apa ya, awalnya ya kocar-kacir juga, awal itu Ya, kocar-kacir, masih membaca situasi ini harusnya bagaimana, harus yang mana didulukan gitu kan, kalau semua maunya prioritas. Jadi, ya sempat bingung, tapi pelan-pelan ya baku hatur, artinya akhirnya ya paham aja yang anak-anak akhirnya di bagaimana supaya cepat mandirinya. Sebenarnya anak-anak, kalau anak-anak sih kan ya, semakin kita banyak yang di luar itu, mau nggak mau mereka dipaksa mandiri kan. Kelihatan memang selama di rumah. Kalau kita di rumah kan, ya manja, selama ada ibu kenapa harus kita gitu kan. iya benar. Begitu kan. Jadi kalau pekerjaan, ya kalau sudah masih bisa dikerjakan, dikerjakan. Kalau nggak, tinggalkan sejenak, tinggal tidur, tinggal nonton drakor gitu ya. Nonton drakor. Masih sempet ya Bu nonton drakor? Sabtu Sempat Minggu sempetin. pokoknya, kalau Sabtu Minggu itu sengaja sama anak saya, jadi kita maraton drakor ya, sudah begitu Ya. sajalah. Nanti Eh, kalau jadi Minggu sore mulai kerja lagi. jadi quality time-nya sama anak-anak nonton drakor ya Bu? Iya, kalau yang sama anak gadis kan ngedrakor, kalau yang sama yang kecil Ya, itu, nah dia mah hari-hari main, ya main aja gitu. benar benar benar. Tapi kalau misalnya sibuk-sibuk kayak gini masih ada nggak quality time sama suami? Misalnya, liburan bareng nih atau gimana gitu disempet-sempetin gitu.
Kami kadang kan kalau mau bareng-bareng itu kan nggak mesti liburan ya. Kalau hari gini juga nggak bisa juga kita Ya, kemana-mana kan. Jadi mau biasa kalau mau weekend mau nonton di luar juga nggak bisa gitu ya. Jadi ya kita beli TV box, kita nonton Netflix gitu ya. oh Satu iya hari kita bener. Udah siap aja duduk simple berempat gitu. kita nonton gitu, nonton, kasih cemilan, ya sudah selesai. Kalau mau bosan keluar ya belanja, gitu aja. Habis kalau diambil pusing nggak selesai-selesai gitu. Jadi ya Benar gitulah, benar benar. selesai nanti Benar kalau benar. bebannya tambah banyak bingung kan. Jadi kalau Sabtu benar-benar udah harus ngosongin jadwal gitu ya, Bu. Ya nggak juga. Kalau yang ini karena kita minggu depan ya, insya Allah kita mulai Kamis, Jumat, Sabtu ini D3. Ini kan mau akreditasi nih. Mudah-mudahan Hmm, bisa unggul gitu ya. Jadi ya ini tadi amin. masih kepagian, masih di dekat begitu. Makanya pas lihat, Ah, wah mulai jadwal ini ya, sudah siap-siap dulu dah, saya bilang gitu. jadi yang penting tahu skala prioritas dan dikerjain aja Ya, gitu ya. ya, pokoknya yang mana duluan aja itulah dulu dikerjain, yang nanti ya nantilah mohon maaf kalau ada yang agak diabaikan nih. Jadi karena ada prioritas saat ini kan Iya. gitu ya. Eh, terus dulu tuh pernah nggak sih kepikiran awalnya, ih saya tuh udah pengen deh pokoknya jadi wanita karir. Pernah direncanakan atau sebenarnya ini tiba-tiba aja gitu? Ngikutin alur aja gitu, tiba-tiba oh udah jadi wanita karir gitu, atau emang direncanakan dari awalnya? Karena memang dari dulu kalau habis kuliah itu kan memang sudah di apa ya dibekali sama ibu terutama ya karena ibu saya kan bekerja juga gitu ya. Jadi kan otomatis kita ngelihat gitu ya ada idol yang kita lihat gitu. Jadi bilang ibu saya perempuan itu harus mandiri gitu dari mandiri dari segi finansial dan segala macam gitu kan. Nah, karena memang basisnya kalau kita dari sebelum nikah kita sudah bekerja, artinya suami kita kan sudah paham bahwa kita itu bekerja, gitu ya. Lain halnya kalau kita sebelumnya nggak bekerja, terus setelah menikah terus kita bekerja itu kan itu harus betul-betul izin betul gitu karena posisi kita sebelumnya tidak bekerja. Ini kan memang dari awal memang saya bekerja karena memang ya itu bilang oleh ibu saya anak perempuan karena kami ya saya berdua kakak saya kan perempuan dua-dua gitu ya. Jadi memang gemblengannya anak perempuan itu yang nggak manja gitu, nggak minta ya pokoknya nggak biasa tangan di bawah gitu nggak minta. Jadi upayakan mandiri gitu. Jadi ya memang bekerja. Um, Ibu pernah nggak sih ngerasa menyesal dengan keputusan ibu yang sekarang, atau udah oke aja, jalan aja gitu? Oh awal-awal dulu. Jadi kan dulu abis kuliah itu kan gambarannya tuh pinginnya kerjanya di saya dulu cita-cita tuh pingin di pabrik susu gitu di Nestle di Oke. Pasuruan ya Nestle. ah Iya. itu tapi kan bilang bapak saya ayo pulang habis lulus pulang mengabdi di negeri sendiri lah gitu Heeh. di pulau sendiri ya saya sempat protes gitu. Kenapa pokoknya perempuan itu jadi guru gitu bilang bapak saya kenapa Heeh. harus guru saya bilang kan kenapa harus guru gitu kan kan bisa kerja di tempat lain pokoknya guru gitu. Ya oke lah sempat protes gitu akhirnya tapi lah baru terjawabnya tahun 2020 2021 kebayangkan anak-anak belajar di rumah kalau Iya. ibu nggak bisa bagaimana ngajarin Benar. Benar ya benar. saya bilang oh dulu berarti orang tua saya itu sudah punya persiapan berarti ibu itu kan kalau kita jadi guru jadi pengajar itu kan ilmu kita itu terpakai terus ya jadi mau Iya. anak kita sekolah kelas berapa itu kan kita bisa ngikuti gitu jadi saya bilang alhamdulillah berarti jadi guru jadi pendidik gitu Iya benar. ternyata sangat menguntungkan sekali gitu. Kalau tanggapan anak-anak gimana Bu tentang ibu yang jadi yang sibuk misalnya sama kerjaan, apakah gimana gitu tanggapannya? Mereka kangen atau apa Nah, gitu? waktu TK biasa kan memang itu kan range waktunya kalau anak-anak waktu TK
2 kali ini mereka protes mesti. "Oh, aku nggak, ibunya kerja, kalau aku ada lomba-lomba di sekolah nggak ditemenin," gitu kan. Teman-temanku awal sampai akhir ibunya nungguin di sekolah gitu tuh. Saya bilang, "Ya begitu memang," saya bilang, "jadi harus bagaimana?" Tapi sudah mulai tinggi tingkatan sekolah gitu kan, sudah mulai SMP, SMA, malah bangga gitu kan. Malah yang SD ini ngomong ini, saya bilang kan, "Gimana kalau ibu nggak kerja?" "Jangan, nanti kayak teman-temanku di ibunya jadi nggak ada kerjaan, nungguin di sekolah aja," dia bilang gitu. Oh, gitu. "Nggak apa-apa, kerja aja," bilang gitu. Sama yang besar juga kan, saya bilang, "Gimana ya kalau ibu pensiun aja gitu kan, supaya di rumah." "Jangan," dia bilang. Jadi sebenarnya ibu bekerja itu ada kebanggaan tersendiri juga buat anaknya. Jadi kan, "Oh, ibuku ngajar di sini, jadi yang ngajarin ibuku," gitu. Jadi nggak perlu ngeles atau apa gitu loh. Jadi tingkatan goyangnya anak-anak itu kan ada masanya. Jadi waktu kecil maunya ditungguin, itu berarti kan, "Iya, aku nggak ditungguin sama ibu," gitu. Iya, benar-benar nih teman-teman nih yang buat pengen jadi wanita karir jangan takut, maju aja terus ya kan Bu. Terus kalau misalnya dibilangin orang tentang pendidikan tinggi, mending jadi di rumah aja deh, ngapain sih perempuan pendidikannya lebih tinggi, itu gimana tuh Bu tanggapan Ibu tuh? Jangan salah, jangan karena saya ingat dulu teman SMA saya ngomong gitu kan, kita Hmm, pelajaran SMA. "Ngapain kita ini susah ya," dia bilang, "ngitung iya, begini, nggak fisika ini nggak jelas," dia bilang gitu kan. "Toh nanti kita itu ngurusin lombok di dapur," dia bilang gitu kan. Saya benar benar banget. bilang, "Lah, kalau ibunya nggak pinter, terus anaknya mau belajar sama siapa?" Iya, benar-benar. Iya, kan bisa loh. Sekarang itu kalau minimal dari ibu lah, mungkin kalau bapaknya bekerja lah, belajarnya sama ibunya gitu kan. Kalau nggak pintar, aduh jangan deh. Pokoknya walaupun nanti mau jadi ibu rumah tangga, tapi sekolahnya tetap tinggi gitu. Iya, Hmm. Malah benar-benar teman saya setuju. cita-cita di S3. Teman saya itu kan sudah S3 gitu kan. "Kenapa?" Saya bilang, "Kok sampai sekolah tinggi-tinggi sekali?" "Karena saya mau," dia bilang, "anak saya belajar pertama kali dengan dokter," dia bilang gitu. Oh, Wah, saya bilang, "Oh, bagus." keren, keren. Benar-benar. Makasih, bilang, "Oh, betul." Jadi kan memang sekolah pertama anak-anak ya sama ibunya. Jadi ya ibunya harus bisa gitu. Jadi jangan, "Oh, jangan nanti perempuan di dapur aja lah, jangan lah, belajar tinggi-tinggi lah, terserah nanti mau di rumah aja atau mau nanti bekerja, tapi yang sekarang di ya apa ya namanya, memantaskan diri." Nah, itu. Memantaskan diri ya. Benar-benar saya setuju sih. Karena emang kita tuh madrasah pertamanya anak-anak Betul. biasanya gitu. Walaupun guru Jadi, paling galak gitu ya, guru paling iya, galak, tapi tetap aja gitu kan mereka ya belajarnya sama kita gitu kan. benar. Terus jadinya saat ini Ibu ada nggak sih impian terbesar Ibu saat ini, cita-cita Ibu yang sekarang gitu, yang sekarang, Yang impian terbesar. sekarang, saya mau nunggu anak saya yang pertama supaya masuk perguruan tinggi yang bonafit lah gitu ya. Jadi Ah, yang yang masuk tanpa tes, jadi kita tenang juga gitu. Yang saat iya, ini kan, ya untuk benar. saat ini, Ah, hmm, nah, saya mau nunggu supaya kalau misalnya gimana? ibu itu dikasih dikasih kesempatan untuk mengulang waktu, kira-kira ada nggak Bu yang ibu ingin ubah dari kehidupan ibu? Misalnya eh, nikahnya nanti aja deh, mungkin umur segini gitu, atau mungkin profesinya ganti aja deh gitu. Ada nggak? Seandainya untuk mengulang waktu, atau ya udah gini aja, nggak usah diubah-ubah. Gitu. Kalau mau diubah waktu, saya mau ngapain ya dulu ya? Kalau nikah memang nggak ada, maksudnya ya nggak usah terlalu lama, nanti terlalu asik karena saya sudah ngalami kemarin. Terlalu asik jangan. Jadi kalau disuruh ngulang waktu, saya mau ngapain ya? Ya saya mau kuliah di kedokteran dulu itu sebenarnya, Wah, tapi nggak tahan lihat darah, jadi batal dah. wah, iya, benar.
Terus nih dari semua poinnya kita balik lagi ke work life balance. Menurut ibu sendiri work life balance penting nggak buat ibu? Penting, penting. Karena ya itu tadi kan karena kalau sudah berkeluarga ya pilihan katanya ndak boleh dibagi. Katanya kalau berarti kan pilihannya dua gitu ya, pekerjaan sama keluarga gitu. Katanya cintanya nggak boleh dibagi, jadi nggak boleh jadi sebelumnya 100 karena bekerja jadi 50-50 gitu ya. Konsepnya harus digandakan. Jadi kalau misalnya ada dua ya cintanya jadi 200. Kenapa? Karena 100-nya tetap buat keluarga, 100-nya tetap buat pekerjaan gitu ya. Dan sebenarnya pentingnya itu kadang memang kemampuan kita terbatas untuk membagi ya. Kita maunya ideal dua-dua terjalani. Tapi ya memang dari awal sebelum kita menjalaninya lagi ya ngomong juga sama pasangan minta izin bisa begini nanti kalau saya sibuk minta mohon permakluman dan seterusnya gitu. Tapi habis itu ya dibayar gitu ya kemarin. Oh saya nggak sempat gini ya, saya ganti deh minggu ini gitu. Misalnya mau Hmm, jalan atau mau masak, masak yang mau dipinginin gitu kan, eh, mau bikin ini, nah, bisa nggak minggu depan aja ya, minggu ini penuh betul gitu. Jadi ya memang diupaya idealnya kita memang membagi gitu, tapi kalau ada kalanya manusia terbatas ya tetap ada yang satu agak tergeser sedikit gitu. hmm. Yang prioritas yang jelas ya Bu. Iya, ya, ya nggak selamanya juga kan kita menganukan kerjaan terus keluarganya nggak kan Ah, fluktuasi ya. Jadi ada sibuk sekali ya nanti waktunya santai ya banyak ngurus di rumahnya gitu daripada pekerjaannya gitu kan. hmm, hmm, hmm. Ini buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini sepertinya belum ada pertanyaan. Teman-teman boleh nih langsung tanya-tanya juga ke ibu. Ngobrol-ngobrol juga kan, santai-santai aja. Terus Bu, kalau ibu sendiri sebenarnya ngerasa udah puas nggak Bu dengan pencapaian ibu sekarang, atau masih ada yang pengen dicapai lagi, masih kurang puas gitu? Kalau sudah langsung kita merasa puas, nanti zona nyaman dong. Iya bener. Jadi kan tetap harus iya ada aku mau inilah, nanti aku pingin inilah gitu kan. Jadi pasti ada usahalah lanjutan kita mau ngapain. Jadi kalau ya begini-begini aja ya akan buntu nanti. Ya sudah kayaknya nyaman aja begini gitu ya. Ya janganlah nanti ya zona nyaman ini jadi males jadinya gitu. Untuk mulai lagi nanti malah susah lagi kan ya. Nyemangatinya susah lagi. Bener-bener. Terus kalau hobi gimana Bu? Hobi masih bisa dikerjain nggak Bu? Ibu ada hobi, terus hobinya masih bisa dikerjain mungkin di waktu lowong atau gimana? Nggak punya hobi tertentu gitu pokoknya ya ada yang mau lagi dikerjain suka dikerjain sekarang ini kan ya karena selama pandemi yang biasa ikut orang juga yang tanam-tanam gitu ya tapi ya Heeh. itu dan sebenarnya saya nggak mau nggak sempat saya bilang gitu ngurusin nanti tanamannya malah rusak lah ibu saya maksa ini Iya, bawa tanaman ini gitu ya akhirnya sekarang kalau Sabtu Minggu pagi gitu ya, misalnya anak-anak masih tidur apa ya, saya bilang, anu mau main tanah dulu, saya bilang gitu. Apa main tanah? Bongkar-bongkar tanah gitu ya, iya. ganti-ganti, misalnya ganti pot, misalnya kayaknya masih ini kurang bagus, ganti lagi, ya gitulah. Jadi cari kesibukannya gitu. Karena yang mau Heeh. lain, kayak hobi yang lain, misalnya mau berenang juga, saya masih takut gitu. Ah, ini ada yang nanya nih Bu di kolom komentar. Mana Dari nih? Sultan 221092. Sudah 9 tahun saya lulus, saya udah kelihatan tua. Ibu mah face-nya gitu-gitu aja. Apa nih rahasianya Bu biar awet muda? Tuh, Bu. Iya bener-bener Bu. Ibu gitu-gitu aja mukanya mah. Atau mungkin jangan ada skincare tertentu gitu Bu. 3 care kan bilangnya 3 care ya selain Apa tuh Bu? skincare
Lah katanya kan skincare, rekening care, sama suami care ya. Oh iya, rekening. Bener, rekening care itu membuat awet muda, nggak bikin pikiran. Enggak, jadi kan sebenarnya memang yang namanya dosen, dosen itu kan bertemannya ya remaja-remaja gitu kan. Ya bertemannya kan umurnya begitu Ah, terus. Misalnya iya lulus, bener. yang terus nanti tahun depan ada yang baru lagi gitu kan. Lah, jadi Ah, ya begitu aja memang. bener-bener rekening care. Iya. Ini Jadi kalau kan kalau iya gimana Bu? kenapa ya kalau itu makanya kalau guru SD misalnya kan guru SMP itu kan anak-anaknya lulus gitu kelihatan memang lebihan. Tapi kan kalau kuliahan itu merdekanya di situ kan ya itulah temannya ada yang lulus gitu ya. Nggak pusing Bu mikirin anak mahasiswa nih Bu, kan mikirin pusing jadi bikin makin tua tuh atau nggak dipikirin udahlah mahasiswa santai aja gitu. Nggak Sebenarnya dipikirin lagi. ya dipikirin juga anak orangnya dipikirin juga cuma kan sambil dipesenin kan mereka itu kuliah segala itu kan punya tanggung jawab masing-masing ya tanggung jawab sama orang tua lah saya bilang gitu kan ya paling enggak kita tuh belajar bertanggung jawab ya kalau memang disuruh kuliah sudah dibiayai ya tanggung jawab menyelesaikan sebaik-baiknya gitu kan ya kalau mau Iya, marah-marah ya masih marah gitu ya cuma kadang sudah enggak kalau sekarang sudah semakin kesini kan semakin dipikirin sudah tambah besar saya bilang gitu kan jadi sudah enggak energinya untuk bisa marah lagi cuma sambil dikasih tahu aja sudah besar saya bilang gitu kan sudah umur berapa orang tua membiayai gitu kalau nggak tanggung jawab ya gitu jadi anak orang ya tetap mau dibuat seperti anak sendiri ya makanya kadang dimarahin juga gitu kan cuma nggak terlalu nggak sekencang dulu lah gitu. udah aneh Bu, udah capek. Enggak, soalnya ya Lagi. mas begitu mungkin kan sambil saya belajar sama anak saya, kayaknya umur segini nih mental nih kalau dimarahin gitu ya. Jadi kayaknya Hmm, ngomong-ngomong diomongin pelan-pelan, karena kan ada yang anak kalau dimarahin semakin memberontak gitu. Akhirnya ya sudah kita dengan cara masing-masing mana maumu kita ikutin. Kalau yang salah kita kasih tahu gitu aja sudah. iya, udah gitu aja, udah jatuh deh istilahnya tanggung jawabnya karena udah kan tanggung jawab siap ya. Istilahnya kita udah ngasih tahu nih yang baik-baik, udah, udah sisanya mereka aja yang pertimbangan gitu ya Ya, Bu. ya sudah besar sudah harus punya Ah, tanggung jawab gitu kan. Apalagi iya, perempuan kan itu ya nggak laki-laki perempuan lah sama tanggung jawab untuk diri sendiri dulu, nanti tanggung jawab sama pasangan, baru tanggung jawab hmm, sama anak kan gitu. Jadi kan belajar tanggung jawab diri sendiri lah dulu. iya benar. Setuju, setuju. Ini online makin susah nggak Bu ngajar? Bagi waktunya juga Online, gimana nih Bu? Atau makin enak aja di online bagi waktu makin enak nih? Gimana? online ya sa- online itu kadang kalau memang kita apa kasihan anak-anaknya sebenarnya. Hmm. Jadi kalau kita sih senang aja ya gitu ya lebih santai gitu. Cuma kan kasihan benar nggak dapat ini tersampaikan yang dijelaskan atau tidak. Itu kan karena ngerasain juga kalau anak kita terus gurunya misalnya menjelaskan tidak terlalu jelas atau kita lihat aja kan dia kita lihat di belakang layar dia ngapain oh ternyata begini berarti mahasiswa saya begini juga kan begitu kan jadi kan iya kan anak saya aja begini Iya, iya, ya benar-benar. berarti mahasiswa saya begini juga saya bilang jadi kita mau ngoyo gitu. Sambil rebahan. Iya, betul, itu betul. Iya. Atau apa gitu kan. Saya liatin, oh, memang begini. Makanya untung aja apa praktikumnya offline kan, jadi kelihatan kan. Offline. Ya, praktikumnya Iya. offline. Jadi kan bisa kelihatan sebenarnya kemarin yang saya sampaikan nyampe nggak ini gitu bilang gitu kan kelihatan gitu Iya. kan.
Ya. Susah Bu kalau praktikum online masa nonton video Bu. Saya lihat Ya, ini sih adik-adik tingkat saya di Unmul, mereka tuh nonton video gitu. Jadi ih, susah banget praktikumnya, nggak tahu apa enggak gitu kan. iya, ini kan untungnya di Poltek kan tetap offline kan, walaupun ya Hmm. setengah gitu. Jadi kelihatan yang mana yang masih gugup-gugup tuh pegang Erlenmeyer, yang mana yang kalau yang kelebihan di pipet Kebalik kembar. baliknya. Lucu-lucu ya. Itu kalau maba sih saya juga kayak gitu Bu. Dulu maba nggak ngerti. Jadi emang harus dipraktekin kayak gitu-gitu. Iya, kan Heeh. kalau yang Iya. SMA itu kan atau yang dari SMK dan bukan jurusan yang sama kan itu kan memang bingung kan nantinya itu. Heeh. Iya, benar. Awam banget. Jadi bener-bener gak ada yang nggak tahu. Iya. Udah belajar dari temen, belajar dari dosen, liatin dosen kayak gitu. Aduh, kangen kuliah jadinya. Kangen di Polnes maksudnya. Kan sekarang lagi kuliah ya, sudah selesai Oh kan? iya, enggak udah lulus Bu saya Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang kerja di mana? Alhamdulillah. Ya, Sekarang di mana sekarang kerjanya? belum Bu. Kan baru mau wisuda Desember Bu. Harusnya ini kita bicaranya ini sambil bedah buku ini. Aduh, mantep beda buku. Nanti nggak cukup Bu waktunya. Bedah Udah buku. buku Tekim gitu ya Bu. Bedah Peri. Oh, enggak, bedah bukunya Dea. Oh, janganlah Bu. Masa beda buku saya? Iya kan? Nanti out of topic, Nah, out of topic. nah itu kan No berarti kan itu host. kan kuliah kimia habis itu apa passionnya bukan ke kimia tapi ya nggak apa-apa gitu kan kimianya nanti buat bekal nanti ketika punya anak-anak kalau mau belajar Iya, kimia kan terus iya yang passionnya sekarang benar-benar. ya untuk menulis ya menulis aja gitu. Iya betul. Itu tuh sebenarnya hobi aja Bu, iseng-iseng aja. Nah, nggak apa-apa pekerjaan apa hobi jadi pekerjaan itu kan lebih menyenangkan. Iya benar. Ini kok jadi saya yang jadi pembicaranya nih? Lah Gak kan apa-apa ya kita saling kita ngobrol ya saling santai. sharing aja. Iya ya benar. Ngobrol-ngobrol santai gitu. Kalau saya sendiri sih masih masih di struggling manage waktu sih. Susah banget rasanya. Iya, makanya jadi perlu banyak belajar nih dari ibu. Susah. Nah, belajar belajar sama yang lain juga banyak itu nanti. Tanya-tanya sama Iya, ibunya jadi gitu. iya bener-bener. Aduh, udah sampai kemana-mana nih obrolannya. Terus jadinya ini mau kepencet kepencet tuh efeknya apa tadi sampai mana tadi saya sampai lupa saya ngomong apa ya tentang offline jadi menurut ibu itu setuju apa enggak dengan offline online salah ibu sendiri On setuju apa enggak dengan belajar online. Mm-mm, online. online kalau misalnya apa materi untuk materi yang tidak terlalu untuk skill online nggak apa-apa gitu ya. Tapi Hmm. kalau yang skill jangan online karena nanti kita jadi mencetak generasi penghayal. Jadi bagaimana menghayalkan ini gitu ya. Jadi Iya betul-betul. kalau teori-teori nggak apa-apa lah online gitu ya. Tapi kalau yang skill Ah, jangan harus offline gitu. benar benar benar. Tapi enak juga sih Bu online. Kalau saya belajarnya kan maksudnya bisa, ya kan materinya misalnya udah dimasukkan ke website gitu. Jadi misalnya di jam segini saya bisa kerjain sesuatu yang lain. Jam segini saya bisa buka materi, tapi ya nggak semuanya sih kayak saya. Iya, Kalau misalnya ya berlaku untuk yang fokus nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk dirinya sendiri untuk mengatur mengatur bisa itu. uh,
Ya kalau Kebayang itu di nge-zoom mah jalan wajib, wajib nge-zoom hadir aja, kalau nge-zoom. nge-zoom aja belum tentu kan, gitu loh. Maksudnya Iya belum benar. connect apa segala macam lah, gitu. Iya benar-benar. Bahkan banyak nih yang off cam terus apa namanya alasan-alasan jaringan jelek. Kasihan sekarang, Padahal belum sekarang itu mandi. jaringan jadi alasan, kasihan tuh. Iya kan? Jaringan jelek belum mandi, malu. Iya, kalau nggak bisa masuk atau apa, anu maaf, jaringan susah, jaringan dikambing hitamkan deh. Jadi nggak kelihatan bu mana yang bohong mana yang enggak. Tapi kan ketahuan itu, sesekali kan nggak apa-apa lah kameranya nggak hidup. Coba kan sesekali, Ah, ayo kita hidupkan kamera, wah sudah itu bingung dah itu. belum mandi. Bahaya. Belum mandi, ada yang masih makan dan lain-lain. Iya, Aduh, lucu sih Bu. Ini perkuliahan online ini. iya. Lucu-lucu. Jadi generasinya 2 tahun ini kan generasi yang online ya, jadi kerasa juga di kuliah Ah, gitu. Karena dia iya. waktu di Terus Bu, SMA kan, mm, yang sidang online apa offline Bu? sidang sidang kemarin online. Oh online. Ya. Wow. Nggak seru, nggak seru. Wow, tidak terasa. Tidak terasa Iya, di suasana-suasana tegangnya. betul, nggak terasa itu, nggak seru. Nggak seru. Tapi ada juga yang nangis-nangisnya drama gitu. Ada Bu. Adalah nangis gitu, nangis-nangis gitu. Tapi habis itu kita lihat story-nya ketawa dong di belakang. Ah, Oh bohong lah. iya. Karena udah dilupakan Bu. Lain udah habis sida udah lu lupa. Yang sudah selesai, yang penting udah selesai. Nah, gitu kan. Aduh, mendung banget nih. Di sana mendung, Bu? Tadi mendung, sekarang udah terang lagi tuh. Bunyi aja tadi jedar-jedar, habis itu nggak jadi. Lewat aja kayaknya. Gelap, gelap. Iya, gelap banget nih. Apa lagi? Kalau anak gimana, Bu? Pas online susah nggak, Bu? Dia makin susah ya belajarnya, Bu. Online Yang bes, yang yang bes, kecil, yang besar. yang kecil ini yang luar biasa. Udah nggak fokus ya, Bu, soalnya pikiran mau main, masih kecil. Iya, jadi awal-awal ibunya tensi, awal-awal ibunya tensi, terus lama-lama mau dia belajar gitu kan, habis itu nilainya jadi bagus, belajar Nah, belajar di rumah jadi bagus nilainya, habis itu kan disuruh sekolah tuh, ada sekolah offline sudah. hmm, Dia nanya, kayaknya aku enak sekolah di rumah aja sama ibu. Bilang, loh, saya bilang kan nanti, dia bilang kan nanti galak di rumah. Saya bilang kan galak ibu di rumah. Ya enggak, tapi enak. Bilang begitu kan, belajarnya enak. nah, Kalau yang mana maunya dia aja lah. ngerti, ngerti ya, Bu. Iya. Itu benar-benar udah out of topic banget, Bu. Saya sampai bingung mau nanya apa lagi nih. Ayo teman-teman yang mau nanya yuk, tanya yuk. Ini tentang work life balance nih. Siapa tahu ada yang cowok-cowok nih juga susah tuh waktu buat keluarga, buat kerja juga. Silahkan, silahkan guys. Ini Teman-teman yang semua. cowok tadi, yang cowok-cowok tadi habis dengar 3 care itu kan jadi agak bingung gitu ya. Jadi lebih mikir, ih, aduh 3 care gimana nih cara memenuhinya? Skincare, rekening care, suami care. Berat, berat. Oh iya, satu lagi pertanyaan saya sampai lupa nih. Menurut Ibu, seorang wanita itu penting banget nggak mandiri secara finansial? Terus gimana tanggapan Ibu tentang perempuan yang lebih milih, udah deh rumah tangga aja seutuhnya gitu.
Gimana Bu? Sampai lupa mau nanya ini tuh pertanyaan penting tuh. Penting secara finansial penting. Mandiri secara finansial ya. Apa terutama yang hobinya suka-suka mau beli apa kalau Skincare. walaupun walaupun ada rekening care gitu ya dan suami care Ah, tetap pakai uang sendiri itu kan menyenangkan gitu ya. Mau protes benar-benar. yang mau Lebih protes puas. siapa? Ya, mau maksudnya Iya. kita kan ada yang protes ini suka make bla beli ini nih bagaimana suaminya apa gitu. Lah, pikirkan kah? Kan uangnya sendiri Iya, kan doang sendiri gitu ya. Iya, Bu, benar-benar. penting dan kan ada waktu juga kita mungkin kemarin misalnya kalau apa selama habis lulus gitu kan lulus misalnya ada yang tiba-tiba sudah menikah gitu kan nggak sempat memberi sedikit-sedikit lah buat orang tua sendiri gitu ya. Mm-mm. Nah itu kan kesempatannya kita menyisihkan sedikit sama menyenangkan orang tua itu penting Terus lah. gimana tanggapan Ibu untuk perempuan yang pengennya udah deh full berumah tangga aja gitu. Eh, ada kalanya memang ada yang menikmati dia memang untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk apa ya untuk rumah tangganya gitu ya. Cuma tapi saya lihat sekarang itu agak bias pengertian dari Hmm. ibu rumah tangga itu. Buktinya apa? Mereka memang di rumah gitu ya. Tapi kan berbisnis online juga toh akhirnya Iya gitu kan benar. tetap mencari kesibukan. Dan saya perhatikan lebih sibuk dari saya. Iya, Iya kan? iya, iya. Gitu. Ah, ah, Misalnya ah. malam-malam dia tetap online, nggak menawarkan apa, terus misalnya apa. Pokoknya saya bilang, oh berarti luar biasa tenaganya, karena kan untuk apa ngatur rumah tangga aja kan rasanya 24 7/24 lah gitu katanya ya. Iya, Jadi tetap cari kesibukan lain gitu ya. Berarti kan untuk mencegah kebosanan lah ya supaya nggak apa nggak gila menjadi ibu yang gila katanya gitu ya. Jadi tetap bosan. apa Iya. pengalihan supaya nggak monoton kan ya dari bangun sampai tidur lagi yang dikerjakan kan itu misalnya kalau yang di rumah tangga gitu ya mungkin makanya mereka mencari uh, apa sisihan waktu gitu ya nggak apa-apa memang ada yang memang menikmati itu ada yang tidak bisa memang begitu gitu jadi kalau saya sih memang saya pernah nyoba ngerasain gitu ya habis lulus dulu kan sempat nganggur 3 bulan gitu ya pusing saya gitu di rumah gitu karena kan monoton yang dikerjain Iya. bangun ya ada yang kotor dibersihkan duduk sebentar ada yang kotor dibersihkan nah, loh kok pekerjaannya begini-begini aja gitu kan ya jadi sayang gitu yang Bosan. membosan terus misalnya ada yang kemampuan yang bisa kita lakukan jadi mati karena pekerjaan yang monoton itu kan jadinya gitu loh. Iya benar. Jadi memang Setuju, pilihan setuju. pilihan masing-masing. Ada yang Pilihan. memang Ah, ah. ada yang mau memang pengabdiannya untuk di rumah tangga, silahkan. Ada yang mau bisa membagi waktunya antara yang kerja dan ke rumah tangga, silahkan gitu kan. Karena kacamata orang beda-beda kan gitu. Iya. Ibu sendiri gimana? Pernah bosan gak Bu dengan pekerjaan ibu? Terus jadinya pengen sampingan gitu pekerjaan. Gimana Bu? Pernah bosan nggak? Sampingan saya Mbak ada saya Oh iya. Jadi bosan gitu. Jadi ambil sampingan gitu ya Bu? pernah kan saya sambil kemarin sambil ngajar saya jual tiket Ah, ah. pesawat, jual pulsa Iya gitu kan. benar. Ah, Apa ada kesibukan lain yang sambil bisa sambil lalu lah gitu kan jadi bisa hmm. Oh jadi iya, nggak I see, bosan. I see. Biar nggak bosan. Saya ngajar gitu-gitu aja ya Bu. Yang dilihat juga itu aja. Nanti kalau anu pesanan selanjutnya nanti saya open PO ya sih saya buat cake gitu ya. Iya benar-benar benar. Oh. Nih teman-teman, ada yang mau nanya nggak?
Ayo guys, tanya-tanya. Bentar scroll dulu. Nggak kelihatan tulisannya ya. Iya, nggak kelihatan. Jadi mesti di scroll-scroll dulu nih. Hai semuanya. Hai, hai dulu. Eh, Gimana ya? mana nih? Oke, nanya apa lagi ya? Pikirin dulu. Saya kalau udah kayak gini takutnya ngobrolnya itu bener-bener jauh dari topik itu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, Bu. Kita kan ngobrol santai aja. Ya kan, Bu? Ya. Oke, ini sebenarnya waktunya masih lumayan nih. Nih ada perbedaan kah, Bu, sebelum dan setelah menjadi Kaprodi D3 tuh, Bu. Perbedaan Dari Kak Vivi yang sehari. Perbedaan mungkin, aduh makin tight aja nih waktunya, makin sempit aja nih waktunya. Atau gimana, Bu, perbedaannya terjadi dalam kehidupan ini? ada perbedaan kah sebelum dan setelah menjadi kaprodi? Pekerjaan sebelum dan sesudah itu waktu di depan laptopnya lebih lama itu aja. Hmm. Tapi menikmati Bu jadi Kaprodi sekaligus dosen Bu. Dinikmat-nikmatin aja lah gitu ya Bu. Iya, dinikmati aja lah sudah. Sebelumnya Hmm. sudah protes-protes lama-lama ya sudahlah saya pasrah aja sudah saya jalanin aja. Karena kan pesan direktur ngomongnya gitu, Iya. diberi kesusahan orang melebihi kemampuannya gitu kan. Oh, berarti Hmm. saya masih mampu. Begitu saja sudah. Oh, berarti saya masih mampu, gitu saja. Ah, itu jangan-jangan Pak Dedi tuh yang ngomong. Pak Dedi kan suka gitu tuh. Nih Bu, ada pertanyaan kocak nih Bu. Dari Muhammad Rafli. Bu masih ada ya Bu yang nilai ujiannya 20 tuh Bu. Sudah nggak ada, Rafli itu Bu Rafli. sudah nggak Masih ada, ada Bu? nggak Oh sudah ada. nggak ada. Alhamdulillah. Yang banyak nol, yang 20 udah nggak ada, tapi yang banyak nol. Yang banyak mah. Aduh lebih kacau ini. Aduh, Dia pusing kacau, jadi karena iya karena online kayak Bu susah buat belajar. Halo Ibu tuh. Kak Waje tuh Rafli. kayaknya Rafli berkesan dia dapat nilai 20. Asli berkesan. Angkatan 16 Bu D3 tuh. Si Rafli. Saya ingat-ingat lagi nih, yang mana ya Rafli ya, nanti kita lihat lagi. Iya makin susah kan Bu. Pelajaran Ibu kan terkenal susah. Enggak, sebenarnya itu kan paling mudah. Kimia dasar loh mudah. Loh, Iya 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 iya. dari kimia dasar kan di SMA sudah. Makanya saya bingung, kok jadi susah? Padahal kan di SMA sudah dapat, tinggal diulang kembali. Susah-susah. Bu, nih ada yang nanya nih, Paula Melinda, Bu lebih enakan online atau offline, Bu? Tuh. Ya itu Enak tadi, online kan kalau Ibu. enggak juga sih, sama aja tetap di kampus juga Oh, kalau sama online saya. aja. Cuma bedanya Oh, nggak ketemu sama ketemu mahasiswa. Ya enak offline sih sebenarnya. Offline tuh interaksi lebih ya, enak. Bu. Mm-mm. Iya, Bisa masa kita interaksi. ini di layar begini aja kan nggak seru kan? Jadi memang Heeh. eh, Nggak kelihatan auranya, aura Ibu nggak kelihatan.
Aura intimidating. Wah, jaring. Aduh. Nih jaringan ini sampai loading nih. Jaringan ibu. Maaf ya teman-teman udah sampai bener-bener out of topic banget nih. Kita bener-bener cuman sisa ngabisin waktu doang. Waktunya masih ada berapa menit nih? Lumayan lama. Ya, ibu keluar sebentar, sebentar. Eh, gimana nih? Gimana nih masih ibu ya keluar? Eh, nih, ntar diundang dulu. Padahal masih ada nih waktunya. Kayaknya jaringan ibu nggak terlalu bagus. Mungkin hujan. Lucu-lucu nih pertanyaannya. Mana nih, Bu Fitri? Apakah ibu lagi... Iya nih, lagi diundang. Bentar. Mana nih ibunya? Nanggung banget, udah lucu-lucunya nih. Udah seru. Sebentar ya. Kepotong. Iya, bentar. Bentar, santai, santai, santai. Rafli, santai, santai. Mana? Oh, nih. Undang. Mana? Salam dari JK. Iya, extra time. Luar biasa extra time. Aduh, gelap banget mah. Kenapa nih Bu Fitri nggak bisa masuk ya? Tidak dapat bergabung, guys. Kayaknya gara-gara siaran ibu versi lama deh. Siaran Instagram ibu masih versi lama. Ibu saya paling sering jemput anak ibu di TK Islami. Ih. Iya, nggak bisa nih. Nggak, nggak bisa ya, guys. Sampai malam oke. Jangan atulah. Jangan. Udah nih. Apakah kita harus live dulu terus masuk lagi ntar ya? Coba saya live dulu. Oke, sebentar. Gimana nih Kak Via? Saya live dulu apa gimana nih Kak? Oh ini nih, Bu Fitri. Kok ibu nggak bisa sih Bu masuk Bu? Coba ibu kirim permintaan live bisa nggak Bu? Awas ya. Tuh, Rafli itu ditandain ibu. Aduh. Bisa nggak Bu? Loh, atau atau ya udah deh. Karena sebuah kendala teknis yang tidak bisa diperbaiki. Oh, ini nih. Nih. Oke, nih ada ibu nih. Bisa nggak? Oke. Kok, aduh. Keluar ya, padahal udah seru-serunya. Itu ada yang tahu kalau jemput di Islamik itu berarti pernah saya suruh jemput anak saya di Islamik ya. Iya, si Rafli nih, Bu. Nih sampai ada yang nanya, Bu, Ibu masih bisa kalau diloloskan penelitian briket. Loh, memang kenapa? Briket. Memang Kenapa emang briket? Udah pusing nyari variasinya, udah nggak ada, Bu. Kebanyakan. memang siapa yang penelitian briket? Ini nggak tahu nih. YZDK Pardede. Nggak tahu siapa nih. Nih, Dir D316 yang dominan arang aktif.
Ibu masih banyak kah Bu penelitian arang aktif tuh Bu yang sekarang masih banyak nggak Bu penelitian arang aktif? Nah, sekarang penelitian S1 nggak dibolehkan yang arang aktif. Nah, tuh. Nah, ini karena furnace-nya bolak-balik rusak. Jadi untuk yang penelitian Oh, sekarang tidak disarankan yang berhubungan dengan arang aktif atau pirolisis dan segala macam itu karena sudah diprotes oh, sama I see. kepala labnya protes. Heeh. Bener, udah saking keseringannya tuh kebanyakan yang penelitian arang aktif sama pirolis tuh Bu. Jadi sampai Karena sampai KO furnace-nya. variasi terlalu banyak, variasinya terlalu banyak. Terus kan Hmm. waktunya ya itu karena banyak orang, variasinya banyak, itu furnace di Hmm. pur berapa jam sehari. Ya, jadi belum sempat dingin, lagi gitu loh. Jadi yang Udah capek banget furnace-nya Bu, udah KO. itu 3 kali rusak gitu yang ini. Jadi Hmm. untuk yang sekarang penelitian S1 nggak dibolehkan. Kepala lab bilang pokoknya tidak ada tema arang aktif atau ya segala macam itulah yang berhubungan dengan briket dan seterusnya. Hmm. Nih, Yozadak Bu penelitiannya briket. Penelitian anak-anak dulu nih, alumni-alumni dulu nih kayaknya nih. Ah, banyak. Iya, D3 berarti masih bisa ya Bu briket. Briket, arang aktif. Masih bisa karena kan Hmm. mengerjakan penelitiannya dosen-dosen kan gitu ya. Jadi Iya. tetap selama tema dosennya masih ada yang itu ya mahasiswanya tetap melakukan gitu kan. Kecuali sudah dosennya tidak melakukan lagi ya mungkin tidak ada gitu. Hmm. Kalau Ibu gimana Bu? Nerima nggak Bu penelitian? Kalau misalnya ada yang pengen Ibu jadi ini pembimbing, nerima nggak Bu? Nih buat teman-teman nih yang pengen pengen ngajuin penelitian ke Ibu. Udah kan ini lagi bimbing anak tuh. Iya Bu? Ini lagi bimbingan sama apa ada membimbing anak S1 sekarang kan. Kalau yang sekarang kan S1 nih Ah, untuk penelitian. Nanti semester depan hmm. baru D3 untuk tugas akhir gitu kan. Oh, mm. Nih, salam kenal kakak. Iya, salam kenal. Joshua PW. Kok jadi saya yang salam kenal? Nih, ayo yang lain-lain. Ada nggak nih? Ah, udah mau anu nih, mepet nih Bu waktunya. Oke, pertanyaan lain. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pamungkas. Ntar, Ibu Fitri pernah bilang kalian MTK nggak bisa, fisika nggak bisa, kimia nggak bisa. Namanya juga terperangkap di Petro. Ter- terjebak. Kak Jaja nih. Aduh. Oke, oke, last. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Ada nggak, Bu? Pesan-pesan terakhir, Bu, buat teman-teman semua yang mau cewek, mau cowok, biar bisa balancing antara waktu sama pekerjaan. Pesan-pesan terakhirnya. Atau mungkin pesan-pesan apa aja deh, Bu, untuk kita semua. Pesan Gojek boleh nggak? Grab, Grab makanan, Grab food. Nah, tuh pesan makanan boleh nggak? Tuh, tuh ada yang mau pesan ibu makan nggak tuh? Jadi supaya balance itu ya kuncinya dua katanya sih. Katanya dua kuncinya. Yang pertama peduli, Hmm. yang kedua tanggung jawab. Ya dua itu aja. Nah, Selama kita peduli dan tanggung jawab, sudah semua dah itu selesai dah. iya benar-benar. Jawab kan Udah udah apa saja, paling inti ya, Bu. dua saja. Peduli dan tanggung jawab, dua saja. Oke. Karena kalau kita nggak peduli dengan sesuatu ya udah kita singkirin aja gitu. Yang lain aja, yang prioritas yang lain aja yang biar ini gitu ya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Aduh, sampai jatuh. Oke, terima kasih Bu sudah mau hadir loh, ini tuh jadi butter. Terima kasih Bu karena udah mau hadir, mau menyempatkan waktunya. Semoga sehat sekeluarga nih Bu.
Nanti Nih, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu. boleh. Saya juga Nah, terima kasih sudah diajak. Nggak tahu nih tadi ngobrol saja sudah ya ditonton banyak orang ini. Malu juga ini. ih, udah udah nggak tahu nih yang berapa nih yang nonton. Nggak apa-apa, Bu, seru seru seru. Ini Bu, kalau misalnya Ibu udah mau live silahkan Bu. Nggak apa-apa. It's Baik, okay. Terima kasih Bu. terima kasih. Iya, Yo, iya. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke guys, itu dia tadi live kita ngobrol-ngobrol yang sebenarnya nggak cuman ngobrolin tentang work balance, tapi udah benar-benar topiknya kemana-mana. Karena ini emang sesi ngobrol-ngobrol santai bareng dosen. Oke, see you di next live kita lagi. Mungkin mungkin ada ntar minggu depan ya. Kita ngobrolin yang lebih oke lagi. Terima kasih semuanya udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.